Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bahkan sekalipun Arumi tidak pernah membayangkan akan berjalan berdampingan dengan Adinata yang tengah mendorong stroller belanja, sementara dirinya hanya bertugas untuk menyebutkan barang apa saja yang perlu dibeli. Sesekali melirik Adinata yang terlihat serius, kepala Arumi menekur, berpikir apakah hari ini dirinya sudah membuat salah sehingga Adinata tengah menyiapkan sesuatu untuk membalas kesalahan Arumi. Kepala wanita itu menggeleng, teringat saat Adinata mendekapnya. Namun kalau dipikirkan lagi, itu bukanlah kesalahan Arumi, Adinata yang berinisiatif sendiri. Lalu kenapa Adinata mendadak bersikap selayaknya seorang suami yang baik hati dan pengertian? Mas Adi, Arumi memberanikan diri untuk bersuara, menahan stroller belanja saat lorong toko tengah sepi. Saya buat salah sama kamu. Kalau memang iya tolong kasih tahu sekarang. Supaya saya nggak kaget kalau nanti Mas Adi turunin saya di tengah jalan. Adinata mengerutkan dahi. Pria itu menoleh ke sisi lain, memastikan tidak ada orang lain yang ikut mendengar obrolan mereka. Tatapannya tertuju kembali kepada Arumi yang tengah mendongak menatapnya. Merubah diri agar lebih perhatian dan lembut rupanya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Adinata harus berusaha mengontrol emosinya agar tidak mudah meledak seperti biasanya. Cukup perhatikan saja manik mata Arumi, kalau memang masih sulit, Adinata hanya perlu menatap bilah bibir Arumi yang kecil dan menggemaskan itu. Adinata pasti akan melunak dengan sendirinya. Tetapi sialnya, dengan menatap Arumi begitu justru membuat dirinya ingin mendorong stroller belanja sejauh mungkin, menarik pinggang Arumi agar terkikis jarak di antara mereka, lalu mendaratkan sebuah ciuman yang mampu membuat mereka mabuk kepayang. Sialan, Adinata mengumpat di dalam hati. Pikirannya menjadi semakin tidak terkendali tatkala manik mata Arumi mengerjap. Seperti tengah memohon di bawah kendali dirinya, memohon agar Adinata mengampuni. Nggak ada, Rum. Kamu nggak buat salah. Saya juga nggak punya rencana buat turunin kamu di tengah jalan. Ucap Adinata lantas kembali mendorong stroller belanja. Terlalu lama menatap Arumi hanya akan membuatnya semakin menggila. Kamu pernah tahu, turunin saya di tengah jalan karena saya buat kesalahan kecil. Waktu itu ponsel saya tertinggal di mobil kamu, dompet dan tas pun tertinggal. Saya harus jalan kaki cukup lama sampai ketemu bapak ojek pangkalan, syukurlah beliau mau antar saya ke rumah. Setelah sampai di rumah ternyata kamu belum pulang, saya sampai pinjam uang sama Mbok Nimas buat bayar ojek. Adinata sampai terbatuk mendengar betapa kejam dirinya kepada Arumi. Pria itu menarik Arumi mendekat, menahan wanitanya agar berhenti mengungkit kejadian pahit karena ada pelanggan lain yang bisa ikut mendengar. Tatapan mereka beradu, saling memandangi dalam diam. Mereka terbiasa dengan suasana kaku, sehingga lidah pun tergugu tidak terbiasa untuk mengutarakan keseluruhan dari apa yang dipikirkan. Sejujurnya saya malu sekali karena kamu bicara hal begitu di tempat umum. Kalau mau cerita yang begitu, nanti saja kalau sudah di rumah. Ucapnya lantas mengambil alih secarik kertas yang berisi daftar belanjaan apa saja yang harus dibeli dari tangan Arumi. Kalau di rumah saya nggak punya kesempatan buat bilang begitu, saya keburu lupa karena takut kamu marah-marahin saya. Ucap Arumi begitu lirih, berjalan melewati Adinata menuju lorong tempat sayur dan buah. Kendati Arumi berujar lirih, Adinata masih dapat mendengarnya. Pria itu membisu, pasrah mengikuti kemana langkah Arumi akan tertuju. Kalau saat ini dirinya tidak juga mau mengalah, lambat laun Arumi akan benar-benar pergi menghilang dari sisinya. Bahkan membayangkannya saja sudah berhasil menciptakan kegelisahan baru untuk Adinata. Berulang kali Arumi berbalik badan,
Melihat Adinata yang tetap tenang tanpa mengajukan protes saat Arumi hanya berkeliling-keliling saja, wanita itu menjadikannya sebagai kesempatan, kapan lagi dapat mengerjai Adinata seperti ini. Arumi berniat untuk membuat sang suami kelelahan, sayangnya Arumi lupa kalau suaminya memiliki fisik yang bugar. Pekerjaan di lapangan pun mengharuskannya bergerak gesit, Arumi melupakan hal itu. Hampir setengah jam berputar-putar sembari memilih apa saja yang harus dibeli, Arumi menyerah sendiri. Wanita itu kelelahan sampai berjongkok sejenak di tengah lorong. Adinata yang melihat hal tersebut lantas ikut berjongkok, memperhatikan apakah Arumi baik-baik saja. Lagian ngapain putar-putar terus, capek sendiri kan? Kata Adinata. Tunggu di luar saja, biar saya yang beli sisanya. Adinata bangkit lantas membantu Arumi untuk berdiri. Pria itu memeriksa kembali barang di dalam stroller belanja, mencocokkan dengan daftar yang ada di catatan agar memudahkan dirinya membeli sisanya. Arumi yang sudah kelelahan pun segera keluar lebih dulu, menunggu Adinata di luar sementara pria itu kembali meneruskan tugas yang diambil alih. Sosoknya yang tinggi dan gagah begitu mudah menarik perhatian. Tatapan mata sering kali tertuju kepadanya. Adinata sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, namun sayangnya Arumi tidak pernah menatapnya seperti orang lain menatapnya penuh kagum dan damba. Bisikan-bisikan itu terdengar semakin jelas, ada yang berpikiran kalau Adinata masih belum beristri, ada juga yang berkata rela menjadi yang kedua kalau memang sudah memiliki pasangan. Memang cukup gila. Akan tetapi kenyataannya memang kerap kali begitu. Selesai membayar barang belanjaan, Adinata langsung mendorong kembali stroller belanja keluar. Pandangan matanya berpendar mencari sosok Arumi di tengah banyaknya orang yang tengah meneduh. Langkahnya berjalan mendekati sosok wanita yang tengah bersandar. Dingin, tanya Adinata begitu menghampiri Arumi. Pria itu menggeser stroller belanja agar tidak terkena rintik hujan. Saya beli payung dulu, kamu tunggu sebentar di sini. Belum sempat Arumi menjawab, Adinata sudah melangkah lebih dulu. Pria itu melenggang kembali masuk, membeli satu buah payung berukuran cukup besar agar dapat digunakan berdua bersama Arumi. Langkahnya yang tenang dan lebar membuat pria itu cepat sampai kembali. Menamatkan langkahnya di tempat, sorot mata Adinata terlihat jengah. Darahnya seakan mendidih di kepala. Sesuatu mengusik tenangnya. Di sana, Arumi tengah didekati oleh salah seorang pria, mungkin niatnya mau mengajak sang istri berbincang, atau mungkin karena memang memiliki niat untuk mendekati. Saling kenal, Adinata langsung melempar pertanyaan, bahkan tidak ragu-ragu menyenggol bahu sang pria asing, memisahkan jarak agar tidak terlalu berdekatan dengan wanitanya. Manik mata Adinata pun tidak bergeser sedikit saja untuk melirik siapa yang kini tengah mendekati Arumi. Adinata terlalu jengah barang untuk mencari tahu. Kamu pegang payungnya supaya saya bisa bawa barang belanjaan. Ucap Adinata yang kemudian menoleh ke arah pria asing itu. Sorot matanya yang tajam seakan menghardik sang pria untuk tidak berani-beraninya mendekati kepunyaannya. Adinata tergerus perasaan cemburu, namun terlalu denial untuk mengaku. Masih ada urusan dengan istri saya. Adinata bertanya kepada pria tersebut. Oh, nggak ada mas. Maaf saya kira dia sendirian dan belum punya suami. Adinata tetap acuh, dia menarik Arumi mendekat agar dapat memayungi dengan benar. Mereka berjalan menembus derasnya hujan menuju tempat parkir. Cukup kesal Adinata hanya karena Arumi dianggap belum bersuami. Pria itu pun menoleh, memperhatikan penampilan Arumi yang cukup polos. Memang terlihat seperti belum menikah, dan terlihat seperti belum menginjak usia 30-an tahun. Suka kamu dianggap belum menikah. Arumi mendekatkan wajahnya, tidak terlalu mendengar karena suara rintik hujan begitu derasnya. Mas Adi bilang apa? Adinata mendengus. Pria itu segera menutup bagasi, mengambil alih payung agar Arumi dapat masuk ke dalam mobil lebih dahulu. Kita pulang setelah hujannya agak reda, sementara waktu tunggu dulu di dalam mobil.
Simpan ini, barangkali kamu lapar. Adinata menyerahkan tas belanjaan berisi makanan dan minuman. Dia bergegas masuk dari sisi lain karena curah hujan semakin lebat. Arumi menggosok kedua tangannya cukup cepat, menghalau dingin yang merayapi kedua tangannya. Mulutnya sibuk meniup kedua tangan yang saling mengepal, menghantarkan udara hangat agar dirinya tidak semakin menggigil. Adinata yang memperhatikan Arumi pun menoleh ke belakang, melihat apakah ada pakaian ganti yang biasanya dia bawa. Hanya ada deratan kemeja dan celana. Pria itu kembali menoleh menatap Arumi. Nggak ada selimut, pakai kemeja saya buat selimutan, mau nggak? Arumi pun menoleh ke belakang, melihat deretan kemeja yang memang selalu dia siapkan untuk Adinata. Pinjam satu, ucapnya. Melihat kondisi pakaiannya sendiri yang juga basah di salah satu sisinya, Adinata pun mengambil dua kemeja untuk dia berikan kepada Arumi dan untuk dirinya ganti pakaian. Pria itu segera memberikan salah satunya, lalu segera melepas kemeja yang semula dikenakan. Arumi terkejut, wanita itu segera memalingkan wajah, malu saat melihat Adinata melepaskan pakaian di dekatnya. Kedua pipinya mulai merona, di tengah cuaca yang dingin pipinya justru terasa panas. Seperti nggak pernah lihat saya telanjang saja, sindir sang pria, sengaja berlama-lama mengganti pakaian agar Arumi kewalahan dibuatnya. Memang nggak pernah lihat, balas Arumi. Suruh siapa kalau saya sedang telanjang kamu nggak mau lihat. Kesempatan kan buat lihat seperti apa bentuk tubuh saya. Nggak berminat lihat. Adinata tersenyum mengejek, pria itu masih memperhatikan Arumi yang begitu setia membuang muka. Kalau bentuk badan pria lain, kamu berminat lihat. Enggak juga. Menyeringai tipis, Adinata memajukan tubuhnya. Pria itu menarik dagu Arumi agar menatapnya. Dia perlihatkan bentuk tubuh atasnya yang polos, dia perlihatkan bentuk kotak yang tersusun rapi di atas perutnya. Begitu menggoda namun Arumi memilih untuk memejamkan mata alih-alih melihatnya. Jijik sekali kamu sama saya. Adinata melepas cengkeraman tangannya pada dagu Arumi, pria itu kembali melanjutkan mengenakan pakaiannya dengan rapi. Di tengah derasnya hujan, di dalam sebuah mobil hanya ada dirinya dan Arumi, Adinata bisa saja berbuat sesuka hati. Apalagi pikirannya sempat melanglang liar, membayangkan bagaimana nikmatnya kembali melumat bibir sang istri. Suasana hening yang menghinggap begitu membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Adinata memutar musik untuk memecah hening di antara mereka. Lagu berjudul Stuck With You yang dinyanyikan oleh dua musisi berasal dari negeri barat tersebut justru semakin menambah kecanggungan. Adinata berdehem berulang kali, mencoba tetap terlihat tenang saat degup jantungnya kian berpacu tidak terkendali. Arumi tetap bergeming, hanya memperhatikan sekeliling yang masih terlihat buram akibat derasnya hujan. Lalu sesekali memperhatikan kondisi mobil Adinata. Wangi yang menguar begitu lembut, teringat akan usulan Arumi untuk mengganti parfum di dalam mobil dengan aroma yang lebih nyaman. Arumi tersenyum samar-samar, berbangga diri karena usulannya justru didengarkan oleh pria keras kepala itu. Tatapan mereka kembali bertemu manakala Arumi menolehkan kepala. Adinata tengah menatap dirinya dalam kebisuan. Arumi yang gelisah pun kembali membuang muka, tidak tahu harus berbuat apa karena sudah lupa caranya untuk bersenda gurau bersama Adinata seperti dulu. Bahkan menceritakan hal-hal sepele pun seperti sulit sekali, berbeda saat tengah bersama Mbok Nimas yang kerap kali menceritakan hal yang sama secara berulang. Kenapa menghindar? Nggak berani natap saya. Nada bicaranya terdengar rendah namun mengintimidasi. Tatapan Adinata masih terpaku kepada Arumi. Khawatir saya terbawa suasana karena lagunya. Arumi menggelengkan kepala, dia menoleh ke kursi belakang, mengambil sesuatu yang asal-asalan saja dia ambil dari dalam kantong belanjaan. Mau makan ini, ucapnya tanpa melihat apa yang baru saja dia ambil. Yakin, Adinata menyeringai tipis melihat makanan apa yang Arumi ambil. Dingin-dingin begini mau makan es krim. Nggak takut menggigil.
Arumi mengulum bibirnya, menyadari betapa cerobohnya dia sesaat setelah menyadari kalau di genggaman tangan saat ini adalah makanan dingin. Tadi kan memang pengen makan ini, ternyata sekarang malah hujan. Makan saja, kata Adi. Sementara itu dia membuka laptop miliknya, memeriksa kembali pekerjaannya sembari menunggu hujan reda. Sudah terlanjur berbicara, terpaksa Arumi melahap es krim rasa strawberry tersebut. Seluruh rongga mulutnya begitu kedinginan, deretan giginya seakan membeku di dalam sana. Ingin sekali meringis karena tidak sanggup menahan dingin di dalam mulut, namun egonya tidak ingin terluka karena sudah disindir oleh Adinata. Ponsel Adinata bergetar berulang kali, Arumi melirik siapa yang menelepon sampai-sampai tidak digubris oleh si empunya ponsel. Gemani Indira, nama yang tersemat di sana. Tatapan Arumi berpindah, memperhatikan Adinata yang begitu serius memperhatikan desain gedung perkantoran. Ada yang menelepon, kata Arumi. Biarkan saja. Dari Mbak Indira. Gak ada hal penting yang harus dia bahas sama saya. Siapa tahu memang penting. Adinata menarik tatapannya dari layar laptop. Dia menutup kembali pekerjaan yang tengah dia periksa, meletakkan kembali laptop tersebut di kursi belakang lantas menoleh ke arah Arumi. Tubuhnya mendekat, kedua tangannya terulur untuk meraih pinggang Arumi. Begitu mudah untuk Adinata mengangkat wanitanya agar berpindah duduk di atas pangkuannya. Kursi dimundurkan agar ruang gerak sedikit longgar. Menghadapi Arumi dengan penuh kesabaran rupanya cukup menguras hati nurani Adinata yang baru kembali muncul begitu tipis. Sekali saja Adinata ingin agar tidak mendengar Arumi yang terus saja menyebut nama Indira, seperti akan runtuh langit gelap yang tengah mengguyurkan hujan. Adinata membungkam mulut Arumi, menunjukkan kepada wanita itu bahwasanya Adinata sudah begitu bosan mendengar nama wanita lain yang keluar dari mulut Arumi. Tentu saja dengan caranya, Adinata sudah tidak pandai bertutur kata lembut seperti dulu. Gairah di dalam diri semakin menyala, menghanyutkan pikiran Adinata lantaran merasakan nikmat tersendiri manakala melumatkan bibirnya di atas bibir Arumi yang dingin dan manis. Rasa strawberry begitu menggugah candu sehingga tangan kanannya semakin kuat menarik tengkuk Arumi agar dirinya dapat memperdalam ciuman. Arumi semakin kesulitan bernapas. Es krim yang dia genggam tumpah mengenai pakaian Adinata dan juga rok yang dia kenakan. Adinata tengah memakan dirinya, seperti akan dilahap semua hingga bernapas pun begitu sulit untuk Arumi dapatkan. Wanita itu meremas ke meja Adinata, melepaskan apa yang semula dia genggam agar dapat menepuk bahu sang pria, menyadarkan suaminya karena Arumi sudah hampir kehabisan napas. Mas, pekik Arumi saat berhasil melepas tautan bibir. Saya sedang menahan diri supaya nggak emosian lagi sama kamu. Yang lain saya masih bisa bersabar, tapi kalau kamu masih juga sebut nama perempuan itu, apalagi sampai melibatkan antara saya dan dia lagi, begini cara saya buat kasih kamu peringatan. Nggak perlu saya capek-capek marahin kamu atau berdebat, kalau saya bisa langsung bungkam mulut kamu yang cerewet ini, kenapa enggak? Paham? Arumi mengangguk, bergetar sekujur tubuhnya, manik matanya memerah menatap bagaimana Adinata yang menatapnya begitu angkuh. Seakan-akan Arumi memang selalu berada di bawah Adinata, mudah sekali untuk diinjak kalau dirinya tidak patuh. Bibir kamu ini buat saya gregetan, susah payah saya tenangin diri supaya nggak berbuat kurang ajar. Dibandingkan pakai bibir ini buat sebut nama orang yang nggak perlu ada di antara kita, lebih baik tetap gunakan bibir ini untuk bicara sesuatu yang lebih bermakna. Arumi mengangguk lagi. Air matanya diusap oleh ibu jari Adinata, bibir si puan yang basah pun diusap, kali ini begitu lembut. Arumi dapat melihat dengan jelas sorot, ingin itu yang terpancar begitu jelas dari caranya Adinata memperhatikan bilah bibir milik Arumi. Non, baju yang kena es krim nggak bisa bersih. Masih ada bekas nodanya, apa sebaiknya Non belikan kemeja yang baru saja buat Mas Adi?
Barangkali dicari lagi kemeja warna yang ini. Padahal sudah beberapa kali dicuci dengan berbagai cara yang diikuti lewat video tutorial, namun bercak kecil noda bekas es krim 2 hari lalu masih tidak mau hilang. Arumi sampai turun tangan untuk mencucinya sendiri secara manual, namun tetap saja meninggalkan noda pada kemeja tersebut. Setiap kali melihat kemeja tersebut, pikiran Arumi mendadak kacau. Ingatannya selalu berputar-putar mengingatkan malam dingin namun cukup panas di dalam mobil. Jantungnya berpacu kencang seperti tengah berada di posisi seperti malam itu. Mbok heran kenapa pakaian kalian jadi kotor kena es krim, apa karena bertengkar di tengah jalan? Arumi hanya tersenyum kecut, tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya kepada Mbok Nimas. Mbok, besok temani saya cari kemeja seperti ini ya. Sekarang kemeja yang ini kita sembunyikan dulu, jangan sampai kelihatan sama Mas Adi. Nanti dia marah-marah kalau tahu pakaiannya masih kotor begini, tahu sendiri kan kalau Mas Adi maunya kelihatan bersih dan rapi meskipun sering ke lokasi proyek yang banyak debunya. Mbok Nimas hanya mengangguk-anggukkan kepala, raut wajahnya mendadak pias. Manik matanya bergerak gelisah, menatap ke arah Arumi yang tengah sibuk membicarakan sikap Adinata di belakang sang suami. Sebenarnya tidak juga, saat ini bahkan Arumi tengah membicarakan sosok Adinata di hadapan orangnya langsung tanpa sepengetahuan si Puan. Adinata berdehem, kedua tangannya tersimpan rapi di dalam saku celana. Tubuhnya yang tinggi menjulang, berdiri menatap Arumi yang tengah berjongkok sembari menggenggam kemeja berwarna sage kepunyaan Adi. Rahangnya begitu tegas, sorot matanya yang tajam seakan menatap Arumi dengan penuh kebengisan. Seperti akan memaki-maki Arumi saat itu juga perkara salah satu kemeja yang tidak dapat dibersihkan dari noda. Perkara satu kemeja saja bicaramu banyak sekali mengenai saya. Sindirnya Adinata kepada sang istri, masih berdiri di tempatnya sembari menatap Arumi. Kalau memang kotor tinggal buang saja. Ngapain repot-repot dicuci berulang kali? Sudah 2 hari ini saya lihat kemeja itu terus-terusan dijemur. Adinata melangkah menjauh, menghampiri Mbok Nimas untuk melihat sesuatu di belakang. Kepalanya menengadah memperhatikan atap yang menurut Arumi baik-baik saja namun tidak dengan Adinata. Besok ada orang yang mau benerin tiang torennya, sementara waktu dipindah dulu ke tempat menjemur pakaian. Selama beberapa hari ini Mbok Nimas jangan menjemur baju di atas, pindah dulu di bawah nanti saya buatkan jemuran baru setelah makan malam. Melihat Adinata yang begitu tinggi dan memiliki bahu yang lebar terkadang membuat Arumi terpesona. Namun perasaan itu cepat sekali memudar begitu mengingat betapa kasarnya cara bicara Adinata dan bagaimana semena-menanya sang suami memperlakukannya. Hanya saja akhir-akhir ini Adinata memang terlihat lumayan tenang, pria itu tidak mengungkit kejahatan mendiang Arya Gumilar yang biasanya diungkit hampir setiap kali sarapan. Setidaknya untuk sementara waktu Arumi dapat bernapas lebih lega, tidak menahan gemetar karena takut akan mendapat cacian Adinata. Arumi melangkah mendekati Mbok Nimas. Di tangannya masih digenggam kemeja yang semula menjadi buah bibir di antara dirinya dan Mbok Nimas. Kepalanya ikut menengadah, memperhatikan besi penyangga toren yang terletak tidak jauh dari tempat menjemur pakaian. Adinata mengerutkan alis, dia memperhatikan Arumi yang begitu penasaran. Tatapannya lantas turun, melihat kemeja miliknya yang masih juga digenggam Arumi. Sayang sekali kamu sama kemeja yang itu. Kalau masih sayang tinggal simpan saja. Lalu belikan saya yang baru, supaya yang ada bekas, kenangan, malam itu bisa kamu simpan baik-baik. Arumi terbatuk, disengaja. Wanita itu menepuk bahu Mbok Nimas, mengajak wanita paruh baya itu untuk meninggalkan Adinata seorang diri. Tidak sekarang. Arumi masih belum siap untuk terlihat konyol di hadapan Mbok Nimas yang lebih sering melihatnya menangis terseduh-seduh akibat dicerca oleh Adinata. Arumi terperanjat, dia mengelus dada sebelum berjalan keluar dari dapur. Dilihatnya Adinata yang tengah berdiri di ambang pintu ruang kerja,
Kali ini Arumi menebak kalau Adinata pasti tengah menebar banyak berkas pekerjaan sehingga berserakan di mana-mana. Setelahnya tugas Arumi tentu saja harus membantu Adinata untuk membereskan ruang kerja tersebut sembari membantu memilah berkas yang sejenis. Melepaskan apron yang semula bertengger di tubuhnya, Arumi berjalan masuk mengikuti Adinata yang berjalan lebih dulu. Pandangan mata Arumi berpendar. Dia perhatikan meja kerja sang suami yang tidak terlihat begitu kacau. Dilihatnya lagi rak buku dan sofa, tidak ada yang terlalu berantakan di sana, lalu untuk apa dirinya dipanggil? Nggak ada yang berantakan, kamu minta dibuatkan kopi. Arumi mendongak menatap Adinata yang kini terlihat seperti tengah berpikir. Pria itu tidak tahu harus memulai dari mana, atau dengan alasan apa karena saat ini dirinya begitu impulsif ingin meminta bantuan Arumi. Pria itu berdehem beberapa kali, dasi yang masih bertengger rapi dia tarik sehingga sedikit longgar. Tatapannya kembali kepada Arumi yang masih menunggu titah darinya. Mas, bantu lepaskan dasi, saya masih sibuk. Ada pesan dari atasan yang harus langsung dijawab. Terdengar konyol dan ketara sekali akal-akalannya. Arumi mengerjapkan mata, ditatapnya manik mata Adinata yang sengaja menghindar. Kan bisa nanti saja setelah urusan kamu selesai sama atasan kamu, saya masih harus bantuin Mbok Nimas di dapur. Nggak bisa, leher saya sesak sekali kalau pakai dasi lama-lama. Tuturnya masih beralasan. Arumi pasrah, menghindar pun akan tetap dipanggil kembali. Menolak dengan banyak alasan justru akan membuat Adinata semakin geram. Masa tenang Arumi selama beberapa hari ini tidak ingin segera disudahi. Susah, kamu terlalu tinggi. Bisa menunduk sedikit supaya saya nggak kesulitan jincitnya. Naik, kemana? Kaki. Ucap Adinata begitu spontan. Tidak ingin banyak mengulur waktu karena jujur saja Adinata mulai ketagihan saat merasakan sensasi hangat ketika mendekap tubuh Arumi. Kedua tangan sang pria terulur, menarik pinggang Arumi agar segera mendekat dan berdiri di atas kakinya. Deru napas mereka saling beradu, menerpa kulit dengan kehangatan yang mulai menggelitik fokus. Degup jantung Arumi berdetak semakin cepat, kedua tangannya mulai gemetaran. Tatapan Adinata terasa seperti tengah menusuk, meski tidak dibalas tatapan Arumi, wanita itu tetap dapat merasakan hal tersebut. Kedua tangan Adinata semakin mencengkeram pinggang sang wanita, mempertahankan keseimbangan Arumi agar tidak limbung. Suasana canggung dan hening itu semakin membuahkan pikiran liar, menghasutnya bersama ketegangan yang kian terasa gerah. Adinata berdehem, berusaha membuyarkan pikiran liarnya yang semakin meracuni. Jika Adinata menginginkannya, dia akan langsung mendapatkannya. Akan tetapi sejak terakhir kali dia menjadikan tubuh Arumi sebagai pelampiasan gairah seksualnya, Adinata mulai berusaha menahan diri. Meski terkadang bibir begitu gatal ingin kembali melumat milik Arumi yang ranum bagaikan buah masak di pohon. Rasa yang begitu manis dan memabukkan selalu terbayang-bayang di ingatan. Adinata selalu teringat bagaimana bibir Arumi yang hanya bisa mengatuk saat bibirnya tengah melumat. Adinata ingat betul bagaimana canggungnya Arumi yang begitu amatiran saat berciuman. Sialnya hal itu justru membuat Adinata hampir hilang kendali. Ingin sekali mengajari akan tetapi wanita di hadapannya ini terlalu takut kepada dirinya. Ingin mengukung Arumi di bawah kuasanya, ingin sekali menundukkan sang istri hingga berserah diri dan mengalungkan kedua tangannya di antara leher. Ingin sekali, namun tersadar dirinya begitu bajingan saat sudah menyentuh Arumi di bawah kendalinya. Mas, sudah selesai dasinya, sekarang lepasin saya. Oh, Adinata terhenyak dari lamunan. Dibiarkannya Arumi bergerak mundur menjauhinya. Suasana tetap saja canggung sehingga Arumi memilih untuk berpamitan dan kembali ke dapur untuk membantu Mbok Nimas. Kenapa masih berdiri? Duduk lalu makan. Mbok Nimas juga pasti sudah lapar, kasihan. Mas Adi pasti kesurupan. Arumi bermonolog di dalam hati,
Saking takjubnya melihat sisi manusiawi seorang Adinata yang kini berujar, kasihan, kepada Mbok Nimas. Biasanya Adinata hanya memikirkan diri sendiri, bahkan Arumi yang makan bersama Mbok Nimas setelah mengurus kebutuhan Adinata pun tidak pernah dihiraukan. Tidak pernah ada kata kasihan saat perut Arumi dan Mbok Nimas begitu keroncongan menunggu Adinata yang berlama-lama menyantap makanan. Adinata selalu menganggap Mbok Nimas sebagai sekutu Arya Gumilar, selalu menaruh curiga dan berprasangka kalau Mbok Nimas akan memata-matai kegiatan Adinata. Akan tetapi lihatlah sekarang, mendadak sekali Adinata merasa kasihan. Duduk lalu makan, Arumi. Ucap Adi, berujar cukup pelan namun tetap saja terdengar dingin dan menuntut. Saya makan nanti saja sama Mbok Nimas. Mas Adi selesaikan saja makan malamnya. Menghela napas kasar, Adinata meletakkan alat makan di atas piring. Pria itu menatap Arumi yang masih bergeming di tempatnya berdiri. Kesabarannya benar-benar sedang dilatih agar tidak langsung menghardik Arumi supaya patuh seperti biasanya. Punggungnya bersandar pada kursi, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk meja sehingga membuat suasana berubah tegang. Kasur dan selimut saya dingin sekali. Kalau kamu nggak mau duduk dan makan sama saya, bantu saya hangatkan kasur dan selimut sampai saya selesai makan. Mudah sekali, cukup tiduran saja di sana sampai saya datang ke kamar. Tidak perlu berpikir lebih lama seakan tidak mengerti dengan ucapan Adinata. Arumi langsung menarik kursi dan mengambil piring. Kepalanya sempat menoleh kepada Mbok Nimas yang memberi anggukan dan berjalan pergi menuju dapur luar untuk menyantap makan malam seorang diri. Perutnya langsung terasa begitu kenyang hanya karena duduk berhadapan dengan sang suami. Mengunyah begitu berat untuk dilakukan, menelan pun seakan mencekik. Ruang di dalam mulutnya mendadak kering, seperti habis cairan di dalam mulut untuk membantu mengolah makanan yang tengah dikunyah. Kepala Arumi tetap menunduk, menghindari tatapan dengan Adinata. Makan yang banyak supaya nggak kurus. Badan sekecil itu kalau tertiup angin bisa langsung terbang. Tidak, Arumi tidak menyangka Adinata begitu totalitas kesurupan. Mengajak makan bersama saja sudah membuat Arumi takjub, kini di atas piringnya sudah ditambahkan potongan ayam dari bagian paha. Bagian yang paling Arumi sukai karena dagingnya lebih lembut dan mudah dikunyah, kini diberikan oleh Adinata. Hari Minggu ikut saya. Kepala Arumi terangkat, menatap Adinata yang tengah fokus dengan makan malamnya. Kemana? Lihat salah satu hasil proyek yang sudah selesai saya tangani, di salah satu tempat wisata. Oh, boleh sekalian ajak Mbok Nimas. Manik mata Adinata merayap naik. Sebelah alisnya terangkat. Nggak bisa sekali kalau nggak lepas dari Mbok Nimas. Kamu kan perginya sama saya, bukan sama orang asing. Barangkali nanti kamu sibuk sama rekan kerja kamu di sana. Rekan kerja apa? Saya pergi bukan untuk urusan kantor, memang sengaja mau lihat bagaimana hasil pekerjaan saya sekalian cari tahu pendapat pengunjung di tempat wisata itu. Padahal niatnya memang Adinata ingin mencoba mendekatkan diri agar semakin dekat dengan Arumi. Pria itu ingin pelan-pelan membayar air mata Arumi yang sudah pernah dia tumpahkan dengan cara menyenangkan hati sang istri. Akan tetapi karena Arumi masih belum bisa berpikiran lebih positif atas perlakuan Adinata yang terasa asing, alhasil mereka seperti tengah berdebat karena suatu hal yang terlihat seperti memiliki maksud tertentu. Adianta benar-benar terpengaruh ucapan Prasetya. Memang benar, Adinata masih memiliki pilihan untuk memutuskan akhir yang akan bagaimana. Jika memang dirinya merindukan masa lalu yang membahagiakan bersama Arumi, jika memang Adinata merindukan tawa bahagia yang pernah dia ciptakan bersama Arumi, dirinya hanya perlu merubah beberapa hal agar kembali ke jalan yang lebih baik. Bersambung.